Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan proyek website e-commerce yang kami kembangkan dengan judul Trust ID, yaitu website penjualan fashion anak berbasis WordPress dan WooCommerce. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang, profil bisnis, BMC, teknologi yang digunakan, implementasi website, hingga hasil yang telah dicapai. Next. Untuk anggotanya, yang pertama ada Anaza, yang kedua ada Dini Sri Ayu, yang ketiga ada saya sendiri Hilmi Duro, yang keempat ada Putri Leonita, yang kelima ada Rahma Laila, dan yang terakhir ada Yustina Yuniarti. Next. Lalu di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbelanja, termasuk kebutuhan pakaian anak. Saat ini, banyak orang tua memilih berbelanja secara online karena lebih praktis, cepat, dan dapat dilakukan kapan saja. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti sulit menemukan produk yang sesuai karena banyaknya pilihan di marketplace, serta informasi produk yang seringkali kurang lengkap. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, kami mengembangkan website Trust ID, yaitu sebuah website e-commerce yang berfokus pada penjualan fashion anak dengan tampilan yang modern, katalog produk yang rapi, serta proses pembelian yang mudah sehingga dapat memberikan pengalaman belanja yang lebih nyaman. Next. Lalu di sini ada permasalahan dan solusi. Beberapa permasalahan yang kami identifikasi yaitu yang pertama, sulit menemukan pakaian anak yang nyaman dan berkualitas. Lalu yang kedua, terlalu banyak pilihan produk di marketplace sehingga pencarian menjadi kurang efektif. Yang ketiga, informasi produk yang tersedia seringkali belum lengkap dan belum banyak website yang secara khusus fokus pada fashion anak. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami menghadirkan website Trust ID yang menyediakan berbagai produk fashion anak dalam satu platform, lengkap dengan informasi produk yang detail, lalu katalog yang terorganisir, serta proses pembelian yang cepat dan sederhana. Next. Lalu di sini ada profil bisnis. Jadi, Trust ID ini merupakan website e-commerce yang bergerak di bidang fashion anak dengan model bisnis business to consumer atau B2C. Lalu tagline kami adalah fashion anak yang nyaman untuk setiap momen. Lalu ada target pasar kami yaitu orang tua berusia sekitar 25 hingga 40 tahun yang memiliki anak usia 1 sampai 10 tahun. Aktif menggunakan internet serta terbiasa berbelanja secara online. Next. Di sini ada analisis SWOT. Nah, pada analisis SWOT terdapat 4 aspek. Yang pertama yaitu ada strength. Strength yaitu website memiliki tampilan modern, katalog yang rapi, serta harga yang kompetitif. Yang kedua ada weakness, yaitu brand yang masih baru sehingga belum memiliki banyak ulasan pelanggan dan promosi masih terbatas. Yang ketiga, opportunity, yaitu pertumbuhan e-commerce di Indonesia yang terus meningkat serta kebutuhan fashion anak yang relatif stabil. Sedangkan threat berasal dari persaingan marketplace besar, perang harga, dan perubahan tren fashion yang cukup cepat. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rahma. Jadi di sini ada plugin yang digunakan oleh Trust ID. Kami menggunakan beberapa plugin WordPress untuk mendukung berbagai fitur yang dibutuhkan. Ya, yang pertama ada plugin WooCommerce, digunakan sebagai inti sistem e-commerce untuk mengelola produk, pesanan, dan pelanggan. Untuk sistem pembayaran, kami menggunakan Mitrans, WooCommerce Payment Gateway, dan WooCommerce PayPal Payment, sehingga pelanggan memiliki beberapa pilihan metode pembayaran. Lalu ada plugin ongkos kirim ID untuk menghitung biaya pengiriman secara otomatis sesuai lokasi pelanggan. Lalu juga ada Elementor untuk mempermudah pembuatan tampilan website. Terus ada WP Mail SMTP dan isi WP SMTP untuk memastikan email seperti konfirmasi pesanan dapat terkirim dengan baik. Selain itu, kami juga menggunakan Updraft Plus sebagai sistem backup, Akismet untuk mencegah spam, yaitu WooCommerce Wishlist agar pelanggan dapat menyimpan produk favorit, dan Web Accessibility untuk meningkatkan aksesibilitas website bagi semua pengguna. Selanjutnya di sini ada bisnis model canvas pada Trust ID. Yang pertama itu ada key partner. Di sini kami bekerja sama dengan supplier pakaian anak, jasa ekspedisi, penyedia hosting dan domain, layanan pembayaran, serta WooCommerce sebagai platform e-commerce. Pada key activities, fokus kami adalah mengelola katalog produk, memproses pesanan, melayani pelanggan, serta melakukan promosi digital.
Untuk key resource-nya meliputi website berbasis WordPress dan WooCommerce, database produk dan pelanggan, admin website, media sosial, serta infrastruktur hosting. Untuk value proposition-nya, kami menawarkan yaitu produk fashion anak yang berkualitas, harga yang kompetitif, tampilan website yang responsif, informasi produk yang lengkap, serta proses pembelian yang mudah. Untuk customer relationship-nya, kami memberikan pelayanan melalui WhatsApp, akun pelanggan, notifikasi pesanan, serta layanan respon terhadap pertanyaan maupun keluhan pelanggan. Dalam channel, kami memanfaatkan website resmi, Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis, dan media sosial sebagai sarana promosinya. Lalu untuk target customer segmennya yaitu orang tua yang memiliki anak usia 1-10 tahun, ibu rumah tangga, keluarga muda, serta masyarakat yang mencari pakaian anak berkualitas dengan harga terjangkau. Untuk cost structure-nya mencakup biaya pengadaan produk, hosting, operasional website, promosi, pengemasan, dan pengiriman. Sedangkan untuk revenue stream-nya berasal dari penjualan produk fashion anak melalui website serta keuntungan dari setiap transaksi penjualan. Next. Terus menyediakan berbagai kategori fashion anak yang disesuaikan dengan kebutuhan pakaian sehari-hari. Kategori produk yang tersedia meliputi sweater, hoodie, kaos panjang, kaos pendek, kemeja panjang, kemeja pendek, celana panjang, dan celana pendek. Ya, produknya dilengkapi dengan informasi yang lengkap seperti foto produk, harga, spesifikasi, kategori, dan deskripsi. Dengan informasi tersebut, pelanggan nantinya dapat membandingkan dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka secara lebih mudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Selanjutnya di sini ada perancangan website. Website ini dikembangkan menggunakan WordPress sebagai Content Management System atau CMS dengan WooCommerce sebagai plugin utama untuk e-commerce-nya. Fitur utama yang tersedianya yaitu home, halaman utama sebagai pintu masuk, shop sebagai katalog produk, detail produk, informasi lengkap tiap produk, wishlist, daftar produk favorit, chart untuk keranjang belanja, checkout, proses pembayaran, my account, profil pelanggan, dan dashboard administrator, kontrol penuh untuk pengelola. Website kami juga dapat diakses melalui trust.my.id. Next, selanjutnya ada alur pembelian. Proses transaksi pelanggan dilakukan secara sederhana dan terstruktur. Yang pertama, yaitu pelanggan memilih produk, kedua menambahkan ke chart, melakukan checkout, mengisi data pengiriman, memilih metode pembayaran, dan pesanan akan berhasil dibuat. Alur ini memastikan user atau pelanggan itu memiliki pengalaman belanja yang mudah, cepat, dan aman bagi pelanggan. Next. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Website e-commerce ini dibangun dengan kombinasi platform, database, dan plugin pendukung. Platformnya yaitu WordPress dan WooCommerce, database-nya MySQL, pluginnya ada Elementor untuk desain halaman, Mitrans Payment Gateway untuk pembayaran lokal, ongkos kirim untuk perhitungan ongkir otomatis, WooCommerce PayPal Payments sebagai pembayaran internasional, Wait Wishlist yaitu untuk fitur wishlist, webmail SMTP untuk pengaturan email, Updraft Plus Backup yaitu sebagai sistem backup. Jadi teknologi ini tuh dipilih karena fleksibel, mudah dikembangkan, dan sesuai dengan kebutuhan e-commerce yang lebih modern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anaza. Selanjutnya ada hasil implementasi. Di hasil implementasi ini seluruh fitur utamanya sudah dirancang sebelum berhasil diterapkan ke dalam website trust.id. Website ini menyediakan beberapa fitur yang dibutuhkan dalam proses jual beli secara online. Di antaranya ada halaman home sebagai halaman utama, shop untuk menampilkan seluruh produk, detail produk yang berisi informasi lengkap mengenai produk, ada cart atau keranjang belanja, kemudian ada checkout untuk proses penyelesaian transaksi, wishlist untuk menyimpan produk favorit pelanggan, dan juga ada fitur login dan registrasi agar pelanggan dapat memiliki akun sendiri. Selain itu, melalui dashboard WordPress, admin juga dapat mengelola produk, kategori, pesanan pelanggan, dan akun pengguna hingga proses pengelolaan website menjadi lebih mudah dan efisien. Next, berdasarkan hasil pengujian tersebut, seluruh fungsi utama dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Walaupun sistem sudah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan agar website menjadi lebih optimal.
Yang pertama itu adalah optimalisasi pembayaran digital. Contohnya seperti menambahkan lebih banyak pilihan metode pembayaran agar pelanggan memiliki kemudahan dalam berinteraksi. Lalu yang kedua ada penambahan fitur ulasan pelanggan. Jadi di sana itu pelanggan dapat memberikan penilaian ataupun pengalaman setelah membeli produk. Fitur ini juga dapat meningkatkan kepercayaan calon pelanggan. Selanjutnya ada SEO, yaitu membuat website lebih mudah ditemukan pada mesin pencari seperti Google. Selain itu, performa website juga dapat ditingkatkan agar waktu loading menjadi lebih cepat dan pengalaman pengguna menjadi lebih nyaman. Lalu ada pengembangan lainnya, yaitu menambahkan fitur promosi dan voucher, sehingga pemilik toko dapat membuat program diskon untuk menarik lebih banyak pelanggan. Lalu yang terakhir ada penambahan dashboard analitik penjualan yang menampilkan data penjualan, produk terlaris maupun laporan transaksi sehingga dapat membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan bisnis. Next. Kesimpulannya, Trust.id berhasil dikembangkan sebagai website e-commerce fashion anak berbasis WordPress dan WooCommerce yang mampu mendukung proses penjualan secara online. Website ini telah menyediakan fitur-fitur utama mulai dari katalog produk, ranjang belanja, checkout, wishlist, akun pelanggan, hingga dashboard administrator. Dengan adanya website ini, diharapkan pelanggan dapat memperoleh pengalaman berbelanja yang lebih mudah, cepat, dan nyaman, sekaligus membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis fashion anak secara digital. Untuk selanjutnya akan dilakukan tahap demonstrasi yang akan dijelaskan oleh saudari Dini Sri Ayu. Pertama-tama di sini saya akan mendemokan hasil dari progres kita yang dimana namanya toko kami adalah Trust My ID. Di sini kayak saya sebagai pelanggan, pertama kita akan membuka websitenya Trust ID, kemudian pada halaman utama ditampilkan banner promosi, kemudian ada navigasi, serta home seperti home, about us, dan shop, serta fitur pencarian akun, serta keranjang dan wishlist atau barang yang kita sukai. Di sini pada halaman beranda, pelanggan dapat melihat informasi mengenai Trust sebagai brand fashion anak unggulan, produk seperti kualitas premium dan gratis ongkir, serta penjelasan singkat mengapa harus memilih produk Trust kami. Seperti ini. Di sini kita terlihat dalam web kita. Di sini ada produk terlaris, di mana ada 4 produk, ada sweater, kemeja, kaos, sama kemeja pendek. Kemudian di sini juga ada tentang toko kami, terus ada kategori dan kontak us yang dimana bisa dihubungi. Kemudian kita di sini akan menjelajahi katalog, kita akan masuk ke shop. Di sini pelanggan dapat memilih menu shopnya juga atau langsung mengklik salah satu produk, atau bisa melihat informasi lebih lengkap mengenai produk tersebut. Misalnya contohnya itu adalah kita pilih dulu produknya yang ini. Kemudian di sini pelanggan bisa memilih produk, kemudian membaca deskripsi, melihat harga, kemudian di sini juga memilih size, yang dimana size-nya juga tertera di deskripsi untuk anak berapa tahunnya. Kemudian di sini bisa pilih size-nya S, kuantitinya mau berapa, terus tambahkan keranjang. Nah, di sini sudah masuk ke keranjang, kita lihat. Nah, di sini bagian keranjang kita ada satu produk yang kita tambahkan, kemudian di sini kita akan lanjut melakukan checkout. Pada checkout ini kita akan mengisi alamat atau informasi pribadi kita. Misalnya contohnya di sini alamat emailnya ini, negaranya Indonesia, nama depannya Dini, nama belakangnya Ayu, alamatnya Kampung Babakan, terus kotanya Kota Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, kode posnya 4 segini. Kemudian di sini ada tarif tetapnya itu adalah 10.000. Kemudian opsi pembayarannya ada 2, ada bayar di tempat sama transfer bank. Kemudian kita pilih transfer bank aja. Di sini sudah tertera bagaimana total dari produk-produk yang kita akan beli. Di sini subtotalnya itu ada 55.000. Kemudian ada biaya tambahan 462 perak. Kemudian ada ongkirnya 10.000 dan total 602 perak. Kemudian kita lakukan pemesanan. Setelah itu kita tunggu. Nah, di sini pesanan yang sudah di check out, yang dimana di sini ada tertera nama pesanan kita, pesanan ID-nya, tanggalnya berapa, totalnya 65.500, email kita, kemudian pembayarannya itu transfer bank. Kemudian di sini juga ada rincian pesanan.
Tuh, untuk harga kaosnya 55, pengirimannya 10.000, terus ada biaya layanan atau lainnya ke 500 perak, kemudian totalnya itu ada 65.506 perak. Di sini ada alamat pengiriman penagihan itu karena satu orang. Kemudian di sini ada bank kami yang dimana pelanggan bisa mentransfer total yang telah di check out kemudian ke bank ini. Setelah itu, nanti admin akan melanjutkan bagaimana pesanan itu akan diproses seperti itu. Kita akan lanjutkan kepada Yuspina. Baik, selanjutnya ini adalah dari sisi adminnya. Ini pesanan yang tadi sudah masuk ke dalam pesanan WooCommerce-nya. Kita bisa melihat dari metode pengirimannya, jumlahnya, dan harganya. Kita bisa memproses pesanannya, statusnya kita ubah menjadi selesai. Jadi di WooCommerce-nya langsung terubah selesai. Ini pesanan-pesanan yang lainnya juga masuk semuanya di sini. Selanjutnya ini juga ada email yang masuk. Jika ada pesanan datang. Dan ada produknya, produk pesanannya. Selanjutnya ini ada juga nama pelanggan yang terdaftar. Data pelanggan yang terdaftar. Kemudian ini ada kupon juga. Kita di sini juga bisa memasukkan kupon dengan ada bisa milih potongan harganya, jumlah kuponnya, tanggal kadaluarsanya. Kemudian di sini ada laporan juga. Data yang masuk. Selain itu, kita bisa menambahkan produk. Ini data-data produk yang telah dibuat. Tambah produk. Misal nambah kaos, casual. Bisa menambahkan gambar juga. Bisa unggah pustaka. Selanjutnya memasukkan harganya. Harga obalnya, ini status dikenai pajak atau tidak, kita bisa memilih. Misal hanya pengiriman, kelas pajaknya juga, dan di sini memilih kategorinya. Nah, ini kaos, berarti menambahkan tag produknya juga. Kemudian ini pengirimannya, kita bisa memasukkan berapa kilo-kilonya, jenis pengirimannya. Kita juga bisa menyimpan link produknya. Oke, selanjutnya ini juga tag produknya, brandnya kita bisa menambahkan dan tinggal terbitkan. Ini produknya sudah masuk.
Kemudian bisa menghapus produknya juga. Langsung terhapus. Saya kita bisa mengedit produknya juga. Melihat dulu. Ini tampilan produknya. Deskripsi, ada ukuran, jumlahnya. Kita bisa mengedit cepat ataupun lebih detailnya. Bisa mengedit produknya, ini mengedit deskripsi ataupun gambar. Katalognya juga, ini harganya juga. Misal di segala size harganya disamain bisa, atau per tiap size. Ini juga ada M, L, XL. Pengirimannya juga. Bisa menambah deskripsi. Di sini juga bisa memfilter produk. Misalkan yang tersedia, bisa mengubah stok dan harga. Dari harga, mengedit harga. Ini juga statusnya. Harganya, misalnya kita edit 45.000. Statusnya juga, misalnya stok habis ataupun tersedia. Beratnya, pengirimannya, kemudian kita simpan. Langsung teredit di tampilannya. Ini kita mengedit yang sini juga kita memakai beberapa plugin seperti yang telah disebutkan. Selanjutnya ini juga bisa mengedit tampilannya. Kita bisa mengedit identitasnya, warnanya, mengganti gambar ataupun teks, halaman, warna, tinggal disunting. Letak maupun teksnya ya. Sini juga kita menyisipkan link, bisa. Terus seperti ini ada link Instagram. Kemudian nanti tinggal disimpan saja. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.